Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam review kali ini kita akan membahas tentang vitamin. Ya, seperti biasa kita akan membahas tujuan, dasar teori, alat dan bahan, MSDS, dan cara kerjanya. Yang mana tujuan dari praktikum ini adalah mengetahui pengujian vitamin secara kualitatif. Untuk dasar teorinya, apa itu vitamin? Nah, vitamin itu berasal dari kata fit dan amin. Fit yang artinya hidup dan amin yang menunjukkan bahwa zat itu adalah suatu amin yang mana mengandung gugus NH2. Oleh sebabnya, nama tersebut timbul adalah karena vitamin pertama yang dapat dipisahkan secara kimia dengan murni ternyata mengandung nitrogen. Vitamin ini ialah vitamin anti beri-beri. Karena itu, orang mula-mula menyangka bahwa semua vitamin mengandung gugus amin. Oleh karena itu, sekarang huruf E di akhir kata dihilangkan sehingga terjadilah kata istilah vitamin. Jadi, apakah itu vitamin? Nah, vitamin di sini adalah zat esensial yang diperlukan untuk membantu kelancaran penyerapan zat gizi dan proses metabolisme tubuh. Nah, biasanya vitamin itu sebagai proses untuk membantu metabolisme tubuh. Kalau kita kekurangan vitamin, biasanya akan kesehatan kita akan terganggu. Maka dari itu diperlukanlah asupan harian dalam jumlah tertentu yang idealnya bisa diperoleh dari makanan-makanan. Pada ilmu gizi sendiri, vitamin itu dikelompokkan sebagai zat pengatur. Nah, dalam hal ini ada dua macam vitamin. Yang pertama, vitamin yang larut dalam air dan yang larut dalam lemak. Yang larut dalam air ini misalnya ada vitamin C, asam atau asam ascorbat, dan vitamin B yang meliputi ada banyak ya nikotinamid, asam lactic. Untuk vitamin yang termasuk dalam larut dalam lemak ada vitamin A, D, E, dan K. Nah, di dalam Al-Quran sendiri, dalam Quran surah Al-An'am ayat 141, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berubah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, dalam surah ini disebutkan bahwa banyak sekali manfaat dari buah-buahan, terutama buah zaitun dan delima, yang mana di dalamnya itu terdapat kandungan vitamin A, B, C, dan D, dan juga ada kadar besi, kalsium. Nah, di sini kita diperintahkan untuk memakan buah-buahan yang sehat, terus memakan makanan yang sehat agar tubuh kita tidak terhindar dari yang namanya penyakit. Juga tidak boleh berlebih-lebihan dalam memakan. Nah, selanjutnya di sini vitamin tadi dikelompokkan menjadi dua, yaitu vitamin larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Kalau vitamin larut dalam air itu hanya dapat disimpan dalam jumlah yang sedikit dan biasanya itu akan segera hilang bersama aliran makanan. Nah, untuk vitamin yang larut dalam lemak di sini disimpan di dalam jaringan adipose, lemak, dan di dalam hati. Nah, dalam pembahasan kali ini kita membahas vitamin A, vitamin B1, B2, dan vitamin C. Apa itu vitamin A, vitamin B, vitamin C? Nah, dalam kali ini kita akan bahas itu. Nah, vitamin A itu umumnya terdapat di dalam hasil hewan seperti daging, susu, keju, kuning telur, hati ikan, dan telur. Nah, untuk vitamin B itu macam-macam, ada tiamin, niacin, pyridoxine. Nah, untuk vitamin B ini ada B1. Ini istilah tiamin menyatakan bahwa zat ini mengandung sulfur, tio, dan nitrogen atau amin. Molekul tiamin ini tersusun atas cincin pirimidin yang terikat dengan cincin tiazol.
Untuk vitamin B2 ada riboflavin yang larut dalam air memberikan warna fluorescen kuning kehijauan. Nah, sumber riboflavin terutama berasal dari ternak, hati, ginjal, dan jantung yang mengandung riboflavin dalam jumlah yang tinggi. Nah, untuk vitamin C sendiri tadi merupakan vitamin yang paling mudah rusak karena yang sangat larut dalam air. Vitamin ini juga mudah teroksidasi dan dipercepat oleh panas, sinar alkali, enzim, oksidator, serta oleh katalis. Nah, maka dari itu vitamin ini mudah rusak. Biasanya vitamin C ini terdapat pada bahan nabati, sayur, buah. Nah, terutama itu yang buah yang segar. Bahan pangan yang merupakan bahan sumber vitamin C itu ada jeruk, tomat, dan cabai hijau. Selanjutnya ada alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk praktikum ini. Ada alatnya tabung reaksi, pipet tetes, lab pultaka, dan lain sebagainya. Di sini ada silahkan dipahami, ada minyak ikan, kloroform, etanol, alkohol. Selanjutnya ada MSDS-nya, ini bisa dibaca ya. Nah, untuk selanjutnya ada cara kerja. Yang pertama, untuk vitamin A, sumber vitamin A ini ditambahkan dengan kloroform, kemudian 2 tetes asetat anhidrat dan padatan SbCl3. Kemudian itu diaduk secara rata dan diamkan dan diamati reaksi yang terjadi. Nah, untuk selanjutnya ada vitamin B1. Nah, vitamin B1 ini 2 mili. Vitamin B1 ditambahkan NaOH 30% dan K3FeCN6 secara tetes per tetes ya. Kemudian ditambahkan isopropanol lalu dikocok ya. Di sini nanti akan terlihat warna fluoresensinya di bawah lampu HCl. Kemudian vitamin B2 di sini di serbuk vitamin B2 itu ditambahkan 10 ml alkohol 80%, kemudian dikocok secara kuat dan disaring. Kemudian diperiksa filtratnya di bawah sinar lampu UV. Kemudian diamati warna fluoresensinya. Selanjutnya ada vitamin C. Di sini 2 ml vitamin C ditambahkan NaOH 10% tetes per tetes, kemudian dituangkan 2 ml FeSO4 5%, kemudian menghasilkan warna. Nah, selanjutnya ada vitamin C yang poin B. Di sini ada pisang ambon 1,5 cm, kemudian ditambahkan ada 2 perlakuan yaitu vitamin C dan ditambahkan air. Kemudian didiamkan dan diamati perubahan keduanya. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun salah kata mohon dimaafkan, dan sekiranya masih ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.